Halo teman-teman, aku Jordan, software engineer. Sudah seminggu ini aku aktif untuk bagikan perjalananku untuk berikhtiar ya, mencari penghasilan tambahan. Dalam video ini aku akan membagikan strateginya dan susah senangnya gimana, suka dukanya gimana. So, stay tune. Nih ya, buat kamu para kaum, oke kita bahas mindsetnya in this video. I'm gonna kalau teman-teman nggak punya online presence ataupun offline ikhtiar mendapatkan penghasilan tambahan. Strategiku gimana? Kalau teman-teman ngikutin aku dari 1,5 tahun lalu, strategiku adalah menanyakan ke AI ya, tentang coba buat plan 1 bulan untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Tapi aku melakukan itu 1,5 tahun lalu tanpa wawasan bahwa konteks di AI itu terbatas. Jadi tahun lalu aku ngechat aja di GPT, tolong buatin aku plan 1 bulan, hari ini harus apa gitu. Besoknya lagi aku tanya, hari ini harus apa gitu. Aku selalu lakuin, besoknya lagi aku tanya, hari ini harus apa. Nah, begitu terus. Tapi lama-lama GPT-nya jadi blenger karena dia memang mulai kehabisan konteks, mulai kena limit konteksnya. Jadi dia nggak bisa mengetahui kemarin aku sudah ngapain aja, apa aja yang aku udah lakukan, terus paling ke depan dibandingkan yang kemarin itu gimana, dia nggak ngerti. Akhirnya makin lama makin beko. Nah, sekarang approach-nya berubah sedikit. Ya, buat teman-teman IT mungkin sudah lazim ya untuk memiliki personal website. Nah, buat teman-teman yang non IT, ini teman-teman bisa coba juga ya bikin personal website. Jadi personal website itu sebenarnya tujuan utamanya adalah menghimpun apa aja yang kita miliki dari resume, skills, produk yang kita lagi nge-build apa aja. Mau jual barang second juga boleh kayak punya aku. Terus apa lagi ya? Lapak atau Shopee link, terserah teman-teman ya. Mau nambahin blog. Nah, sebenarnya di LinkedIn itu sudah cukup oke untuk bikin resume, mengumpulkan info, nambahin skills juga di situ bisa. Nah, tapi kalau kita punya personal website, desainnya kita bisa semau kita, informasi yang kita berikan juga semau kita. Jadi benar-benar kreativitas kita yang jadi batasannya. Nah, di personal website, karena aku punya satu namanya jordanmaulana.space, itu personal websiteku. Personal website kan pasti ada repositorinya ya. Nah, dan sekarang AI sudah berbasis CLI, jadi dia bisa akses folder yang kita izinkan untuk diakses ya. Misalkan di personal websiteku, aku jalankan AI sehingga AI ini bisa mengetahui apa aja produk yang aku lagi develop, tahu resumeku, tahu skills yang aku punya. Nah, karena semua itu aku tampilkan di website jordanmaulana.space. Dari sinilah sebenarnya strateginya sama kayak aku 1,5 tahun lalu, bahwa analisa profilku semua yang aku sebutin tadi dan coba buatin plan 1 bulan untuk gimana caranya aku dapat duit tambahan. Nah, di hari-hari pertama itu dia coba optimasi websiteku ya. Dia bilang bahwa websitemu ini nggak ada analytics-nya, nggak ada call to action-nya. Nah, coba tambahin itu dulu. Nah, akhirnya aku nambahin analytics. Jadi, sekarang aku tahu orang yang mampir ke websiteku, itu dia mampirnya dari mana? Dari thread kah? Dari LinkedIn? Apa dari Google? Nah, itu aku tahu. Nah, kalau aku tahu kan akhirnya aku bisa lebih memprioritaskan aku harus ngepost di mana untuk promoin personal websiteku. Ada call to action-nya. Jadi orang kalau masuk jordanmaulana.space, dia bisa request telepon sama aku lewat Calendly ya. Jadi kita booking call untuk meeting. Terus dia juga bisa
ngirim email, langsung subscribe newsletter, dan aku kasih link Saweria di footer personal websiteku. Nah, itu kan mencoba funnel ya. Siapa tahu aja ada yang iseng untuk beliin kopi. Kita nggak pernah tahu. Nah, hal-hal kayak gini nih aku nggak aware. Ternyata ketika aku memanfaatkan AI, dia aware. Aku harus ngasih effort kayak gini. Oke. Nah, itu hari-hari pertama. Hari-hari berikutnya, dia itu nyuruh fokus untuk nulis 10 nama. Gitu. Kalau kita nulis 10 nama, sudah pasti dong 10 nama ini adalah calon-calon klien kita. Nah, ini sebenarnya task yang aku paling struggling, paling susah. Jadi aku bilang ke AI bahwa aku udah follow up nih 3 orang. Aku udah DM 3 orang. 3 orang ini adalah calon klienku di beberapa project terakhir yang belum jadi deals. Mungkin karena mereka ngilang atau sebenarnya semua karena mereka ngilang sih. Jadi aku coba follow up lagi, gimana mas kabarnya? Ada kabarkah dari klien? Nah biasanya memang aku tuh kalau ada freelance itu nggak jarang sekali langsung dari aku ke klien. Mesti ada orang tengahnya dulu yang dapetin project dari klien, terus butuh bantuan orang kayak aku, baru aku join di project freelance-nya. Nah, aku bilang ke AI, aku udah nge-DM 3 orang. AI ternyata marahin balik dong ke aku. Siapa yang suruh DM 3 orang? Aku cuma kamu nulis 10 nama dulu. Fokus nulis 10 nama, qualify later. Nah, cari tahu yang siapa aja nih yang kita bisa follow up. Nah, oke lah, kamu sekarang sudah nemu 3. Oke, kurang 7. Nah, udah struggling lagi aku. 7 siapa ya? AI bilang, udah tulis aja dulu. Kalau kamu struggling untuk fokus ke klien, kamu harus DM seseorang. Kamu nggak akan pernah grow dari 3 orang tadi. Akhirnya aku nulis tuh 7 orang sisanya. Dan 2 aku follow up lagi. Proses ini terus ya aku bagiin ke threads. Nanti aku kasih screenshot threads-nya day one-nya gimana. Dan ada di link di deskripsi. Oke. Nah, yang nggak aku sangka, Allah itu cara ngasih rezekinya unik juga ya. Karena aku tuh di DM klien yang sebenarnya nggak ada di dalam 10 nama tadi. Nah, alhamdulillah, 1 goal dari 10 nama, total sebenarnya ada 12 nama. Yang 2 orang terakhir ini mereka sendiri yang didatangkan kepadaku, dan akhirnya kita ngobrol requirements. Yang 1 goal, yaitu projectnya tentang manajemen warehouse. Oke. Dan aku udah post juga di threads bahwa biaya subscription-nya 200.000, dan itu udah deals, aku udah dapat payment-nya 200.000. Hopefully akan recurring, jadi dia akan pakai terus kan software buatanku, kecuali dia punya opsi yang lebih bagus ya. Jadi dia akan pakai. Jadi project ini aku bisa dapat passive income 200.000 per bulan dari si klien ini. Oke. Nah, aku lompat balik ke yang tadi ya. Karena aku tadi nyinggung bahwa setiap aku freelance itu sebenarnya ada orang tengahnya. Nah, dari 7 orang, itu 3 orang lagi, sisanya adalah orang-orang Indonesia yang pernah ngasih aku project-project di masa lalu. Aku cobain DM lagi, gimana teman-teman kabarnya. Dan melihat iklim ekonomi di Indonesia, mereka tuh struggling juga. Sama aja kayak aku sebenarnya, mereka lagi cari-cari income tambahan juga. Jadi ya, aku cuma basa-basi aja sama mereka, ngobrol, tanya kabar. Walaupun aku genuinely curious ya,
Aku benar-benar pengen tahu kabar mereka, strugglingnya gimana. Karena ada yang company-nya struggling sehingga nggak gajian. Nah ini kan susah ya. Mau nanyain project ke beliau-beliau ini gimana wong beliaunya sendiri struggling. Nah jadi gitu. Sebenarnya approachku, blueprintnya sebenarnya nggak jauh beda dari pertama kali aku berkarir ya, 2017. 2017 sampai 2026 blueprintnya tuh sama. Kalau kita mau dapat penghasilan tambahan, menurutku jalur yang paling sukses adalah jejaring, network. Beneran ini. Aku berkontribusi di komunitas IT Gresik, namanya Gresik Dev. Aku dapat beberapa proyek freelance dari sana. Aku dipercaya orang. Karena kita ketemu setiap hari, ya lagi, dapat karena kenal. Dan karena aku beneran deliver proyeknya. Aku dapat calon klien dari teman juga. Aku pernah cerita aku dapat proyek freelance di Ceko. Itu aku dapat karena aku sering mempublikasi progresku belajar. Dan akhirnya waktu itu karena aku lagi belajar NetN, ada temanku yang ngasih aku lowongan loker dari Facebook. Nah, orang Ceko tadi. Akhirnya aku coba apply dan aku dapat teman akhirnya, network. Aku nggak tahu itu ada loker di situ, walaupun aku ada di grup Facebook yang sama tentang NetN, tapi aku nggak tahu ada loker di situ. Temanku yang ngasih tahu aku. Nah, network sebenarnya. Teman dan online presence. Aku aktif bagiin aku lagi belajar apa ya. Terakhir juga, nah ini salah satu klien di antara 3 orang pertama tadi yang aku follow up. Ada calon klien yang pengen bikin aplikasi POS. Aplikasi POS loh, teman-teman. Di zaman vibe coding ini, semua orang bikin POS. Semua orang bikin catatan keuangan sendiri. POS itu aplikasinya mungkin sekarang ada ratusan ya teman-teman. Kalau mau tes ombak, coba post di thread atau dimanapun lah tempatnya, mau Facebook, mau Instagram, ada saran nggak aplikasi POS? Pasti yang reply puluhan itu. Nah tapi coba satu orang ini pengen bikin aplikasi POS, nanya ke seorang teman, bro, lu ada kenalan yang bisa bikin aplikasi POS nggak? Nah temannya ini, karena dia temanku juga, disarankan dong ke aku. Dari mana temanku tahu kalau aku lagi bikin aplikasi POS? Karena aku emang mempublikasikannya. Di LinkedIn, di Instastory, di Threads. Aku lagi bikin aplikasi POS buat kasir kelontong, ini nanti dipakai budeku di Bangil. Ada hitung cepatnya tanpa harus barcode karena beberapa orang yang sudah UX-nya udah jalan, dia tahu semua barangnya, tinggal di meja tuh cuma kalkulator aja, dihitung hasilnya aja, langsung tahu totalnya berapa yang harus dibayar customer. Cuma akhirnya pendapatan hariannya nggak tahu dong. Nah, aku cuma nge-replace kalkulatornya aja. Ada fitur itu, ada fitur yang barcode juga. Ya aku publikasikan semua. Kalau aku publikasikan, ya ada aja yang nonton kan. Bikin story ya teman-temanku nonton, sama keluarga nonton. Nah akhirnya mereka ini yang jadi referralku, marketing gratis. Karena aku aktif mempublikasikan apa yang sedang aku buat di sosial mediaku. Nah gitu teman-teman. Dari strategi awalnya untuk brainstorming dengan AI, kemudian diikuti dengan membuat online presence. Ya, yang aku lakukan sebenarnya sama, build in public. Jadi apapun yang sedang aku
buat aku publikasikan, terus berjejaring juga dengan komunitas. Barusan tadi, yang insya Allah akan ada project lagi ke depan, aku akan bikin CRM, mungkin insya Allah lihat obrolan nanti. Karena aku kenalan sama orang marketing rumah. Nah, akhirnya akrab kan ngobrol, karena aku ngobrol-ngobrol cari rumah sama beliau. Ya beliau sales marketingnya, kita kenal, terus kalau ketemu di mall ya saling sapa, saling ngobrol, akhirnya saling save nomor HP. Nah, lagi karena lihat aku bikin status-status, penasaran dong. Mas ini lagi bikin konten-konten gitu ya? Iya, Pak. Bikin konten. Nah, akhirnya saling ngerti bahwa aku ini bisa IT, bisa bikin software. Saya IT solution, Pak, bisa bikin software yang kemarin terakhir manajemen warehouse. Ya apapun saya bisa buatin gitu. Oh, saya ada aplikasi CRM, Mas, tapi aplikasinya masih nggak enak loh, mau nge-save kontak nggak bisa. Nah, akhirnya curhat. Nah, barusan aku follow up lagi. Oke, Pak. Kalau aplikasinya yang sekarang itu subscription-nya mahal dan upgrade-nya susah, fitur-fitur yang Bapak inginkan itu nggak datang-datang, ya kita coba build aja, Pak, buat in-house dari perusahaan Bapak. Nah, jadi lead kan? Masya Allah. Ya, gitulah teman-teman. Ya, kesimpulannya ya. Strateginya, 1, buat personal website, brainstorming sama AI tentang plan untuk mendapatkan income dari situ. Kedua, buat online presence, ya. Bagikan apa yang teman-teman ingin bagikan. Bagikan teman-teman lagi bikin apa, lagi belajar apa, bagikan semua. Yang ketiga, networking. Aku sama komunitas, sama orang-orang baru, sama orang-orang sales, whoever. Terserah, mau keluarga jauh, mau tetangga, kita butuh lebih banyak orang mengenal kita bisa apa, minimal kenal, oh ini Mas Jordan, bisa bikin software, bisa bikin web, bisa bikin aplikasi, udah. Sebatas itu aja, kalau ada banyak orang yang kenal, sudah bagus banget. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman ada yang dipetik, ada yang dipelajari, dan ada yang bisa dipraktekkan di masa mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.